Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto dalam video pembelajaran mekanika teknik. Untuk kali ini saya akan coba membahas soal-soal penilaian akhir semester ganjil ya, karena memang minggu-minggu ini sudah ada jadwal penilaian akhir semester. Semoga dengan pembahasan soal ini bisa membantu kalian dalam belajar untuk persiapan penilaian akhir semester. Jadi nanti akan saya coba untuk membahas 40 soal pilihan ganda. Untuk itu monggo yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan monggo nanti bisa untuk share, like, and comment. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak pembahasan soal berikut ini. Jadi untuk yang pertama ini, klasifikasi struktur itu dapat dibedakan menjadi ini kecuali. Jadi berdasarkan geometri, karakteristik kekakuan elemen, kemudian karakteristik kekuatan elemen, material pembentuknya, dan mekanisme transfer beban. Nah, karena ini adalah pertanyaannya kecuali, maka jawabannya yang bukan termasuk klasifikasi struktur itu adalah jawaban yang C, karakteristik kekuatan elemen. Yang betul adalah karakteristik kekakuan elemen. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Kemudian untuk yang kedua, elemen bidang itu adalah apa gitu ya, pengertian dari elemen bidang. Maka jawabannya adalah yang betul, elemen bidang adalah elemen yang memiliki ketebalan lebih kecil dibandingkan ukuran lebar dan panjangnya. Jadi jawaban nomor 2 yang betul adalah jawaban yang A. Untuk selanjutnya adalah yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan mekanisme transfer beban sistem satu arah? Nah, ini jawabannya A, B, C, D, E. Maka yang dimaksud dengan mekanisme transfer beban sistem satu arah, jawaban yang betul adalah B, yaitu struktur yang memiliki satu atau beberapa elemen yang searah untuk dapat menahan beban dan menyalurkannya ke tanah melalui 2 titik tumpuan. Kemudian yang keempat, berikut ini termasuk macam-macam elemen kaku. Jadi yang termasuk elemen kaku itu apa saja, tapi yang diminta jawabannya adalah yang kecuali. Jadi maka untuk nomor 4 ini jawabannya adalah karena kecuali adalah dinding. Karena yang termasuk elemen kaku itu ya balok, kolom, pelengkung, plat datar gitu ya. Itu jadi kecuali adalah yang E. Kemudian yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan kolom pada struktur bangunan gitu ya. Maka yang dimaksud dengan kolom, maka jawabannya adalah yang betul adalah yang C. Kolom adalah komponen struktur bangunan yang mempunyai tugas untuk menyangga beban aksial tekan vertikal dari balok dan kemudian disalurkannya ke pondasi. Ini yang dimaksud atau pengertian daripada kolom. Jadi nomor 5 yang betul adalah yang C ini ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, bagian dari struktur bangunan yang mendukung berat bangunan dan beban luar yang bekerja padanya disebut apa kolom, apa balok, apa rangka, apa dinding atau pondasi. Maka untuk nomor 6 ini jawaban yang betul adalah rangka ini. Kemudian yang nomor 7, struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang antara 2 titik yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat beban yang bekerja padanya disebut, nomor 7 ini adalah rangka, pelengkung, kabel, kubah, atau cangkang. Maka jawaban yang betul untuk nomor 7 ini adalah B. Jadi struktur yang dibentuk oleh elemen-elemen garis yang melengkung dan membentang antara 2 titik yang terdiri dari potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat beban yang bekerja padanya disebut pelengkung.
Yang nomor 8, elemen struktur fleksibel dan memiliki bentuk yang bergantung pada besar dan perilaku beban disebut atau rangka, pelengkung, kabel, kubah, atau cangkang. Maka jawaban yang betul untuk nomor 8 itu adalah kabel. Jadi elemen struktur fleksibel, kabel kan fleksibel ya, misalnya pada jembatan yang bentang panjang itu, dan memiliki bentuk yang bergantung pada besar dan perilaku beban, maka disebut dengan kabel. Kemudian yang nomor 9, suatu elemen struktur dari arsitektur yang berbentuk atap tetapi memiliki rongga dan membentuk seperti sebuah bola dinamakan apa? Rangka, pelengkung, kabel, kubah, atau cangkang. Maka yang betul jawabannya adalah yang D, yaitu kubah. Kemudian yang nomor 10, berikut yang bukan merupakan elemen struktur berdasarkan material pembentuknya adalah, jadi elemen struktur yang bukan berasal dari material pembentuknya. Apa? Struktur kayu, struktur baja konvensional, struktur beton, struktur bambu, atau struktur baja ringan. Maka nomor 10, kecuali ya, ini berikut yang bukan ya, yang bukan merupakan struktur berdasarkan material bentuknya, maka jawabannya yang betul adalah yang D. Jadi struktur bambu itu yang bukan elemen struktur berdasar materialnya. Kemudian yang nomor 11, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain adalah apakah kemampuan layan ya, kemampuan ini. Kemudian maka untuk nomor 11 ini yang betul adalah yang B. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur bangunan berdasarkan kriteria desain adalah kemampuan layan, efisiensi, ekonomis, dan konstruksi. Jadi jawaban yang betul adalah B. Yang 12, penggunaan volume yang minimum namun dapat memiliki beban secara maksimal merupakan konsep dari salah satu kriteria desain, yaitu, jadi untuk nomor 12 ini yang betul adalah efisiensi. Jadi penggunaan volume yang seminim mungkin tapi dapat memikul beban secara maksimal, ini merupakan konsep dari satu kriteria desain yang namanya adalah efisiensi. Kemudian 13, berikut macam-macam pembenahan pada struktur bangunan. Ini kecuali ya, karena kecuali berarti yang bukan merupakan pembebanan, macam-macam pembebanan pada struktur bangunan adalah beban pondasi. Jadi yang bukan atau kecuali untuk nomor 13 jawabannya adalah yang C. Sekarang yang nomor 14, apa yang dimaksud dengan beban mati pada struktur bangunan? Ini ya. Maka jawabannya yang betul untuk nomor 14 ini adalah A. Jadi beban mati itu adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap, atau beban yang berasal dari bangunan itu sendiri yang tidak bisa berpindah-pindah, atau yang merupakan berat bangunan itu sendiri karena bagian daripada struktur bangunan itu yang dinamakan dengan beban mati. Jawaban yang betul adalah A. Kemudian yang apa yang dimaksud dengan beban hidup pada struktur bangunan? Yang nomor 15, yang betul adalah yang B. Jadi beban hidup pada struktur bangunan adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tidak tetap. Jadi yang bersifat tidak tetap apa contohnya? Ya ada meja, ada kursi, ada manusia gitu ya, perabot yang berpindah-pindah. Nomor 16, menurut SNI 1727 2013 menyatakan bahwa struktur komponen dan pondasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga kekuatan desainnya, untuk nomor 16 ya, untuk 16 maka jawaban yang betul adalah sama atau melebihi efek dari beban terfaktor. Jadi jawaban yang betul adalah yang E untuk 16.
Sekarang yang nomor 17. Timbulnya gaya-gaya pada struktur bangunan di saat bangunan bergetar karena adanya kecenderungan massa bangunan untuk mempertahankan dirinya dari gerakan merupakan akibat dari nomor 17 ini, maka merupakan akibat daripada yang namanya beban gempa. Maka jawaban yang betul nomor 17 ini adalah D. Yang nomor 18, tarikan atau dorongan yang menjadikan suatu benda dari keadaan diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Nomor 18, yang betul adalah A, yaitu gaya. Sekarang 19, benda yang diberi gaya maka akan mengalami reaksi. Ya, jadi benda diberi gaya maka akan mengalami reaksi seperti berikut ini, kecuali kecuali diam, ya kan, mestinya kan bisa maju, mundur, bergerak atau terlempar, karena kecuali adalah yang D. Sekarang 20, gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan pada sebuah titik adalah nomor 20 ini, maka yang betul adalah gaya konkuren. 20 berarti jawaban yang betul adalah C. Sekarang yang nomor 21. Berikut sifat-sifat gaya, kecuali nomor 21 itu sifat-sifat gaya kecuali gaya tidak dapat digantikan dengan satu, ya. Gaya pengganti yang disebut resultan gaya ini salah, ya. Bukan merupakan sifat-sifat daripada gaya. Sekarang nomor 22. Yang dimaksud dengan gaya vertikal berstruktur bangunan adalah nomor 22, gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok. Jadi yang dimaksud dengan gaya vertikal pada struktur bangunan adalah gaya yang tegak lurus terhadap sumbu balok. Jadi nomor 22 jawaban yang betul adalah B. Sekarang yang nomor 23. Yang dimaksud dengan gaya horizontal pada struktur bangunan adalah nomor 23. Yang dimaksud dengan gaya horizontal pada struktur bangunan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada bidang dan garis kerja searah sumbu batang. Jadi nomor 23 jawaban yang betul adalah yang A. Sekarang yang 24. Yang dimaksud dengan torsi pada struktur bangunan adalah, maka jawaban nomor 24 yang betul adalah yang D. Terjadi gaya rotasi berlawanan secara aksial pada penampang elemen struktur. Jadi untuk 24 yang dimaksud dengan torsi pada struktur bangunan itu adalah yang D. Terjadi gaya rotasi berlawanan secara aksial pada penampang elemen struktur. Sekarang yang nomor 25. Keadaan gaya yang berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah yang menyebabkan satu bagian struktur tergelincir terhadap bagian di dekatnya merupakan pengertian daripada gaya. Jadi nomor 25 ini jawaban yang betul adalah C, gaya geser. 26. Aksi yang bekerja pada suatu struktur yang menyebabkan timbulnya gaya-gaya dalam. Untuk 26 ini, maka jawaban yang betul adalah gaya luar itu. Sekarang nomor 27. Suatu balok memiliki panjang 8 meter ditekan dengan gaya berat sebesar 6 kN. Maka diminta menentukan momennya, nih momen di tengah-tengah bentang ini, ya. Karena ini setengah di tengah-tengah bentang. Itu berapa? Ini apakah 14 kN, apa min 14, atau plus 12, atau min 12. Maka untuk bisa menjawab ini tentu saja kita harus menghitung reaksi di tumpuan A dan reaksi di tumpuan B. Jadi ini saya ibaratkan di tumpuan A, ini tumpuan B. Maka sigma N terhadap titik B sama dengan 0 di sini. Maka sama dengan ini RAV kali jaraknya 8, ya toh. Kemudian min P kali jaraknya setengahnya 8, berarti kali 4. Maka
RAP kali 8, P-nya kan tadi 6. 6 kali 4 menjadi 8 kali RAV min 24. Maka 8 RAV sama dengan 24, sehingga RAV sama dengan 24 dibagi 8, 3 kilo Newton. Sekarang tinggal menghitung momen ya. Momennya di sini berarti paling mudah kita sudah hitung RAV-nya. Jadi RAV kali jaraknya setengahnya 8 ya. Jadi momen di tengah bentang ini adalah RAV kali jaraknya setengah 8. Setengahnya 8 adalah 4, jadi 3 kali 4 sama dengan 12 kN meter. Maka jawaban yang benar adalah yang C, 12 kN meter. Ini untuk nomor 27. Sekarang nomor 28, satuan internasional dalam gaya adalah, satuan yang betul adalah ini, Newton atau kilo Newton. 29, gaya-gaya yang garis kerjanya berpotongan dengan yang lain tidak pada satu titik adalah nomor 29. Yang betul adalah gaya non-konkuren. Sekarang nomor 30. Ya, nomor 30, menyusun gaya atau mencari resultan beberapa gaya merupakan pengertian dari menyusun gaya atau mencari resultan beberapa gaya. Ini merupakan pengertian dari apa? Maka yang betul jawabannya nomor 30 adalah dari pengertian atau definisi memadu gaya. Sekarang 31. Rumus yang benar yang digunakan untuk menghitung gaya koliner satu arah adalah apa ini? Maka jawaban yang betul kalau menghitung gaya koliner satu arah ya tinggal dijumlahkan gayanya saja, yaitu R sama dengan P1 ditambah P2. Yang selanjutnya nomor 32, rumus yang benar digunakan untuk menghitung gaya koliner berlawanan arah ya. Nomor 32 ini, maka jawaban yang betul adalah yang B, R sama dengan P1 dikurangi P2, tergantung nanti tandanya besar gayanya itu yang mana, yang positif atau yang negatif, mengikuti tandanya ya tentu saja. Kemudian nomor 33, rumus yang benar yang digunakan untuk menghitung dua gaya konkuren. Dua gaya konkuren itu dua gaya berlawanan arah tapi dalam satu titik tangkap gitu ya, mempunyai sudut gitu ya. Maka jawaban yang betul adalah R sama dengan akar dari P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 P1 P2 cos alfa. Jadi jawaban yang betul adalah D gitu ya. Sekarang nomor 34, diketahui gaya P1 4, gaya P2 6 kN. Jika sudut antaranya adalah 30 derajat, menentukan resultannya. Ini jawaban yang betul mana? Maka tadi sudah ada rumusnya ya. Maka R sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat plus 2 P1 P2 cos alfa. Maka kita masukkan P1-nya 4, P2-nya 6, maka 2 kali 4 kali 6 kali cos 30. Ini 30 ya. Sehingga menjadi 16 ditambah 36 ditambah 2 kali 4 kali 6 kan 48. Cos 30 0,866. Sehingga menjadi akar dari 52 ditambah 41,568. Ya. Sehingga menjadi akar daripada 93,568. Maka ketemunya 9,673 kilo Newton. Berarti yang betul adalah yang D ya. Yang D 9,673 ini. Dari rumus ini R akar P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2 P1 P2 cos alfa. Kemudian yang nomor 35, gaya paduan dapat ditentukan dengan jajaran genjang gaya atau dengan segi banyak gaya. Hal tersebut merupakan definisi dari untuk nomor 35 ini. Maka yang betul adalah beberapa gaya konkuren secara grafis ya, karena dengan jajaran genjang gaya atau segi banyak gaya atau poligon gaya ya, maka ini dinamakan beberapa gaya konkuren secara grafis. Jadi jawabannya yang D.
36 tumpuan yang banyak digunakan dalam struktur bangunan ini yang mana gitu ya. Maka 36 ini yang betul jawabannya adalah yang A. Yang paling banyak digunakan adalah tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Sekarang nomor 37. Di bawah ini menunjukkan bahwa jenis tumpuan yang digunakan adalah, kalau gambarnya seperti ini termasuk tumpuan apa gitu ya. Maka nomor 37 yang betul adalah yang C, ini namanya tumpuan roll. Oke. Sekarang 38. Tumpuan yang hanya dapat menahan beban vertikal dan tidak dapat menahan momen. Jadi hanya dapat menerima beban vertikal saja atau beban tegak lurus, itu dinamakan tumpuan apa? Maka jawaban yang betul adalah tumpuan roll. 39. Di bawah ini menunjukkan bahwa jenis tumpuan yang digunakan adalah apa ini. Jadi kalau seperti ini gambar tumpuan apa gitu ya. Nah, maka jawaban yang betul nomor 39 ini adalah merupakan tumpuan jepit ya. Jadi ini ada kolom, ini ada balok gitu ya. Ini namanya tumpuan jepit. Kemudian yang terakhir nomor 40, hasil kali antara gaya dengan jarak itu disebut apa ya? Hasil kali antara gaya dan jarak itu dinamakan momen. Jawaban yang betul adalah D. Demikian tadi pembahasan soal-soal penilaian akhir semester ganjil. Ada 40 soal pilihan ganda. Semoga dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian akhir semester ganjil ini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Monggo yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.